kali ini kita membaca tulisan yang selanjutnya lagi dari buku Di Bawah Bendera Revolusi. Soekarno menulis satu tulisan, satu artikel berhubungan, ya, yang berhubungan. Judulnya berhubung dengan tulisannya Insinyur Abbas. Mungkin kita perlu mengenal dulu Abbas ini siapa. Adolf Bars adalah seorang tokoh komunis Hindia Belanda. Dia sama sebagaimana Sneevliet juga mengusung dan memasukkan paham komunisme ke Hindia Belanda. Secara resmi Adolf Bars dan Sneevliet sama-sama memimpin Partai Komunis di Hindia Belanda. Kemudian hadirlah Partai Komunis Indonesia yang merupakan besutan dari orang-orang pribumi Indonesia sendiri. Bars pada 1917 atau setelah revolusi Bolshevik, Bars dikeluarkan dari jabatannya di pemerintahan Hindia Belanda. Dia sudah dikeluarkan dari jabatan pemerintahan Hindia Belanda dan tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di Hindia Belanda. Dia kemudian masuk dalam dinas pemerintahan Soviet. Bars belum lama berselang pada 1928 menulis beberapa tulisan, beberapa artikel yang antara lain dalam surat kabar SID De Prengerbud dan Surabaya Handelsblad. Dalam surat kabar tersebut antara lain Bars menunjukkan bahwa dirinya sudah menjadi anti komunis. Dia bertobat dari paham komunisme. Juga dia mengatakan untuk tidak mendekati komunisme. Dengan ucapan itu, menurut Soekarno, Bars menyampaikan bahwa ia punya simpati, punya rasa cinta terhadap penduduk Indonesia yang masih belum kurang kekuatannya. Dan dia masih juga berpendapat bahwa penduduk Indonesia harus menaik ke tempat yang lebih tinggi dari apa yang sekarang sudah tercapai. Ia bermaksud meyakinkan bangsa Indonesia bahwa ia punya peringatan dan punya nasihat yang lahir dari hatinya, berarti berasal dari pengalaman hidupnya. Nah, kemudian Soekarno mengajak dalam tulisan ini, dalam tulisan yang ditulis pada 1928, kemudian diterbitkan di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Soekarno ingin mengajak kita semua untuk menafsirkan tulisan-tulisan dari Abbas. Apa yang ditulis oleh Adolf Bars menurut Soekarno tidak sebagaimana mestinya. Karena Soekarno tahu Adolf Bars, karena Soekarno pernah bertemu dengannya, berinteraksi juga dengan Sneevliet. Soekarno juga selama di Surabaya di tempatnya, pondoknya Cokro Aminoto, hidup bersama, berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang antara lain ada Kartosuwiryo, ada Semaun, ada Musso, yang sama-sama bergerak dan kemudian sama-sama pada akhirnya memilih jalan masing-masing berkaitan dengan upaya membangun Indonesia yang merdeka. Artinya Soekarno dan teman-temannya yang satu pondokan, satu kos dengan Cokro Aminoto, sama-sama tahu siapa itu Adolf Bars, sama-sama tahu siapa itu Henk Sneevliet. Dengan demikian, ketika Soekarno membaca tulisan-tulisan dari Adolf Bars, ada rasa-rasanya yang harus dicurigai, maka ia curiga. Sederhana, kenapa Soekarno kemudian mencurigai itu?
Karena Soekarno melihat sejumlah hal terkait misalnya Bars memberikan kritiknya terhadap Soviet. Karena Soviet ini kan negara komunis yang menerapkan komunisme, ya. Kemudian Soviet juga terlihat memberikan menerapkan ya sistem ekonomi komando. Yang sistem ekonomi Soviet sebetulnya sejak 1920-an juga memang mulai memperlihatkan, menunjukkan adanya sejumlah kekacauan, sejumlah keretakan-keretakan yang kira-kira memperlihatkan bagaimana utopia masyarakat tanpa kelas seperti apa. Tapi menurut Soekarno, komunisme tetap dibutuhkan karena siapa yang akan mengkritik kapitalisme? Siapa yang akan mengimbangi kekuatan kapitalisme kalau tidak komunisme, atau lebih luas lagi sosialisme, atau lebih luas lagi Marxisme? Karena Marxisme juga yang menjadi sampai sekarang menjadi satu paradigma atau paradigma awal menjadi induk dari mazhab kritis. Ilmu sosial kritis berangkat dari Marxisme, dari apa yang dilakukan oleh seorang Karl Marx, yaitu meneguhkan kritik dan metode-metode kritis, paradigma kritis terhadap apa yang ada di sekitar kita. Soekarno memberikan sejumlah argumentasi, sejumlah bukti bahwa di Soviet misalnya pengajaran itu sangat maju atau mulai maju. Hal-hal seperti perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu sudah mulai maju. Bandingkan dengan wilayah tertentu, negara-negara jajahan yang berada di bawah negara-negara kapitalis. Dan Soekarno melihat ini sebagai seorang yang belum pernah ke luar negeri pada saat itu. Kita juga harus melihat bagaimana Soekarno hari itu dibanding dengan Soekarno hari atau Soekarno setelah kemerdekaan. Kita juga harus bisa membedakan dalam membaca sebuah teks seperti artikel ini, apa yang dialami Soekarno dengan apa yang kita alami sebagai pembaca. Nah, Soekarno membaca tulisan Abbas terkait dengan komunisme, terkait dengan bagaimana ia kok terlihat menjadi anti terhadap komunisme. Soekarno merujuk pada H.G. Wells atau H.G. Wells, seorang penulis Inggris, seorang pemikir, seorang sarjana dari Inggris yang jelas-jelas dia bukan seorang komunis. Nah, Wells menyebutkan bahwa ia tidak memihak pada siapa juga. Dan dia menulis bahwa umpamanya kaum Bolshevik tidak dirintang-rintangi, barangkali bisa menyelesaikan satu eksperimen yang maha besar faedahnya bagi peri kemanusiaan. Artinya ada sekelompok negara yang merintangi, yang mencoba memblokade kemajuan Soviet. Itu yang disebut oleh sejumlah
oleh Soekarno dan dibuktikan dengan adanya sejumlah tulisan, sejumlah bukti yang jelas nyata. Menurut Soekarno, komunisme bukan buatan orang-orang yang hanya menghasut, menusuk, atau mengadu domba. Bukan hanya buah akalnya atau buah pikirannya Marx, Engels, atau Simon, Udon, Lassalle, namun komunisme adalah bikinannya atau buahnya kapitalisme sendiri. Sehingga apa yang dilakukan tokoh-tokoh komunis adalah membangunkan, adalah memberikan reaksi, memberikan paham perlawanan, dan bagaimana arahnya paham perlawanan itu. Sosialisme ataupun komunisme itu menurut Soekarno terus diperangi sehebat-hebat, ditindas, kemudian membuktikan bahwa sosialisme tidak bisa mati dengan seperti itu. Soekarno menunjukkan sejumlah argumentasi, ya, adanya evolusi bangsa-bangsa, evolusi sistem sosial ekonomi yang kemudian akan mencapai satu titik yang diperkirakan. Dan Soekarno memberikan penegasan bahwa di akhir tulisannya Soekarno memberikan penegasan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan tidak akan pernah berakhir sampai Indonesia benar-benar merdeka. Kira-kira seperti itu cara baca atau bagaimana Soekarno membaca seorang Adolf Bars yang terlihat berubah pikiran atau berdinamika dalam tulisan-tulisan Bars yang diterbitkan pada 1928. Dan kemudian Soekarno menulis yang kemudian kita bisa membacanya kembali dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi.